Nah, sekarang kita memasuki poin yang kelima ya sahabat tani, yaitu poin-poin yang paling penting dalam memaksimalkan kekuatan serapan pupuk daun, yaitu tepat yang kelima adalah tepat cara aplikasi, dan ini adalah poin yang paling penting ya sahabat tani. Dan sebelum saya lanjutin, buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, saya doakan mudah-mudahan rezekinya tambah banyak dan ilmunya makin berkah luar biasa, oke? Dan sebelum saya lanjutin, saya mau tanya dulu deh pada Anda, apa sih yang disebut dengan pH? Ayo, apa? pH adalah... Nah, jadi ya sahabat tani, sudah saya jelasin pada video yang ini ya sahabat tani. pH tanah. Sekali lagi, yang semangat. pH tanah adalah tingkat keasaman tanah. pH merupakan singkatan dari power of hydrogen, atau ada juga yang bilang potential of hydrogen ya sahabat tani. Dan pH air atau pH larutan adalah tingkat keasaman air atau tingkat keasaman suatu larutan gitu ya sahabat tani. Dan berbeda halnya dengan pH tanah, di mana menurut referensi Green Book Page ya sahabat tani disebutkan bahwa pH optimum serapan nutrisi pada tanah itu berada pada kisaran 6,5 hingga 7,0 ya sahabat tani, di mana semua unsur hara mulai dari nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur dan lain sebagainya beserta unsur hara mikro itu lebih bisa terserap maksimal pada pH kisaran 6,5 sampai 7. Dan buat sahabat tani di sini yang belum nonton tentang penjelasan detail soal pH tanah ya sahabat tani, saya punya kok videonya sahabat tani, dan ini udah tayang lama banget waktu channel ini awal-awal buka gitu ya sahabat tani, dan videonya ada di sini ya sahabat tani. Dan berbeda halnya dengan pH larutan, di mana menurut referensi Green Book Page ya sahabat tani bahwa pH larutan paling ideal itu berada pada kisaran 5,1 hingga 5,9. Artinya ya sahabat tani, Anda tuh harus memastikan bahwa pH larutan Anda berada pada kisaran pH ini. Nah, kenapa saya tidak menyarankan ya sahabat tani pupuk NPK dicampurkan dengan kalsium? Karena kalsium itu merupakan bahan yang bersifat basa. Dan ketika larutan NPK itu kita campurin dengan sesuatu yang bersifat basa, maka pH larutannya itu jadi bakalan naik ya sahabat tani. Dan bayangin ya sahabat tani, ketika kenaikannya mencapai 6,2, maka coba lihat deh 6,2. Ayo, gimana kondisi unsur hara fosfor dan kalium? Merah ya sahabat tani. Maka unsur hara fosfor dan kalium yang merupakan unsur hara makroprimer itu nggak bakal terserap karena mengalami yang namanya hidrolisis. Dan hidrolisis sendiri ya sahabat tani secara definisinya adalah proses kimia yang dapat memecah atau membelah suatu senyawa menjadi lebih kecil lagi. Dan ketika suatu bahan aktif itu mengalami hidrolisis, maka bahan aktif tersebut terurai menjadi bahan yang gak lagi aktif gitu ya sahabat tani. Dan inilah ya sahabat tani yang akan membuat pengaplikasian pupuk Anda jadi sia-sia. Dan saya tuh sebenarnya bisa aja loh bilang bahwa NPK itu bisa dicampur dengan bahan alkali seperti misal kalsium dan lain sebagainya sahabat tani, asalkan Anda tuh punya alat yang kayak gini ya sahabat tani. Namanya apa? Ini namanya pH meter atau pH tester air ya sahabat tani, di mana Anda tuh harus melakukan pengukuran pH larutan ketika kita melakukan pencampuran dengan bahan alkali, dan pencampurannya pun harus sedikit demi sedikit biar nggak kelewatan ya sahabat tani dari nilai 5,9. Dan pH meter itu ada yang murah sampai yang mahal ya sahabat tani, mulai harganya yang di bawah 50 ribuan dan ada juga yang 65 ribuan dan juga ada yang sampai ratusan ribu yang kayak gini ya sahabat tani. Dan sebenarnya itu nggak penting loh mau mahal apa murah ya sahabat tani, tetapi yang paling penting itu adalah pH meter tersebut itu harus secara berkala dilakukan kalibrasi menggunakan yang namanya pH buffer, supaya pembacaan angkanya pada pH meter itu terjaga akurasinya gitu ya sahabat tani. Dan siapa tahu yang lagi nonton video ini ada juga pembudidaya tanaman hidroponik apa aquaponik ya sahabat tani, maka tabel pH larutan yang ini ya sahabat tani itu berlaku juga untuk hidroponik loh.
di mana larutan AB mix itu bakalan lebih maksimal kekuatannya ketika berada pada pH 5,8 atau 5,9 gitu ya sahabat tani. Oke, selanjutnya soal campur-mencampur pupuk dengan pestisida. Boleh apa enggak kira-kira? Jawabannya sebenarnya boleh aja ya sahabat tani, selama pertama ya sahabat tani tidak terjadi gumpalan. Kemudian yang kedua juga nggak ada yang mengapung. Kemudian yang ketiga nggak ada yang mengendap. Dan keempat ya sahabat tani, coba dulu ke beberapa tanaman. Jika tanamannya itu nggak ada reaksi yang macam-macam atau yang aneh-aneh ya sahabat tani, atau bisa dibilang dia tuh aman-aman aja ya sahabat tani, maka campuran tersebut bisa dibilang normal atau aman untuk diaplikasikan skala besar. Dan ini yang paling fatal ya sahabat tani, yaitu apa? Yaitu tidak mengubah kondisi pH secara signifikan. Maka kembali lagi ya sahabat tani, kalau Anda tuh mau mencampur dengan pestisida, maka cek dulu berapa sih pH larutannya menggunakan alat yang kayak gini ya sahabat tani. Dan jika ditemuin ternyata pH-nya masih di kisaran 5, ya sahabat tani, maksimal 5,9, maka bisa dibilang kekuatan dari pupuk maupun pestisida itu masih di angka 100% tanpa mengalami yang namanya hidrolisis. Tetapi jika setelah pencampuran itu tiba-tiba pH-nya jadi drop ya sahabat tani, misalnya di angka 4, maka pada pH 4 unsur hara itu nggak bakal bisa terserap, dan itu berarti aplikasi pestisidanya mungkin oke-oke aja ya sahabat tani, tetapi pupuk daunnya serapannya jadi nggak maksimal, kan sayang sahabat tani. Atau ketika pencampuran ternyata pH-nya naik secara signifikan, itu berarti dua-duanya game over ya sahabat tani, sia-sia. Kenapa coba? Karena pada tabel ini ya sahabat tani bisa dilihat, pada pH yang tinggi unsur hara tertentu itu nggak bisa terserap oleh tanaman. Dan sahabat tani juga harus tahu bahwa pestisida itu juga nggak bisa maksimal terserap dan mudah sekali terhidrolisis, bahkan hanya dalam hitungan menit terhidrolisis loh sahabat tani ketika berada pada pH yang tinggi. Makanya hati-hati loh sahabat tani. Makanya supaya dapat memaksimalkan serapan nutrisi untuk unsur hara ya sahabat tani, maka sangat disaranin deh Anda tuh memiliki pH meter, entah yang seperti ini ya sahabat tani atau lebih murah lagi tuh nggak jadi masalah, yang penting selalu dikalibrasi ya sahabat tani, biar Anda tuh dapat melakukan pengecekan secara berkala berapa sih kira-kira pH larutan pupuk yang mau Anda semprot gitu ya sahabat tani, supaya serapannya jadi lebih maksimal dan tidak berkurang kekuatannya. Oke, baik ya sahabat tani, karena banyak yang request soal tutorial kalibrasi pH meter larutan, maka mari kita simak bagaimana cara kalibrasinya. Pertama, siapkan dahulu pH meternya. Dan ini saya tuh pakainya yang kuning ya sahabat tani, yang harganya cukup terjangkau, cuman 65 ribuan aja. Nah, jadi ya sahabat tani, pada pH meter ini itu ada 2 buah tombol, dan yang atas itu untuk menyalakan pH meternya, dan yang bawah adalah tombol buat melakukan kalibrasi. Kemudian kita siapin dahulu 1 botol aqua 1,5 liter. Kenapa saya pakainya aqua? Karena aqua itu ya sahabat tani pH-nya tuh netral, yaitu 7 ya sahabat tani. Dan ini juga saya ukur menggunakan pH meter smart sensor, ternyata didapatkan pH-nya adalah 7 lebih sedikit gitu ya sahabat tani. Kemudian kita siapin juga pH buffer, dan ada pH 4,00, pH 6,86, dan pH 9,18. Kemudian siapin juga 1 buah takaran air, 3 buah gelas, dan 3 buah toples kecil. Dan sekarang mari kita mulai dengan persiapan media kalibrasinya. Pertama, kita tuangkan dulu ya sahabat tani air ke dalam takaran sebanyak 250 ml. Kemudian kita tuangkan lagi air yang 250 ml itu ya sahabat tani kepada masing-masing gelas. Kemudian ambil masing-masing pH buffernya dan tuangkan pada masing-masing gelas yang berisikan air. Dan kemudian kita aduk rata ya sahabat tani. Dan ingat, setelah melakukan pengadukan ini, Anda tuh harus mencuci pengaduknya.
ke dalam larutan aqua sebelum kita gunakan buat melakukan pengadukan larutan yang selanjutnya. Jadi nanti ya sahabat tani, langkahnya tuh pertama dari yang 6,86 dulu, kemudian 4,00 dan yang terakhir ke pH 9,18. Sekarang proses kalibrasinya kita mulai. pH meter yang sudah menyala kemudian kita masukin ke pH 6,86. Lalu tekan tombol call selama 5 detik, kemudian lepas. Nah, ketika layarnya berkedip, maka proses kalibrasi pH 6,86 itu selesai. Dan setelah itu, Anda tuh harus cuci dulu ya sahabat tani pH meternya ke larutan aqua. Dan setelahnya, pastikan juga sudah kering sebelum kita masukin ke larutan yang selanjutnya. Dan ulangi cara yang tadi itu untuk larutan pH 4,00 dan pH 9,18. Nah, jika semua sudah selesai ya sahabat tani, artinya proses kalibrasi pH meternya itu selesai. Dan pH meter Anda siap buat digunakan. Yeay. Lalu larutan yang ini ya sahabat tani itu jangan dibuang-buang, tetapi kita masukin ke toples yang tadi udah kita siapin. Biar bisa digunakan buat proses kalibrasi pH meter selanjutnya. Dan lakukan ya sahabat tani proses kalibrasi pH meter Anda itu secara berkala sebanyak sebulan sekali. Oke, kita balik lagi ke studio. Kemudian ada lagi nih soal pupuk organik cair, boleh nggak dicampur dengan fungisida? Maka saya bilang mending nggak usah atau mending jangan ya sahabat tani. Karena pupuk organik cair itu rata-rata memiliki mikroba yang masih aktif di dalamnya ya sahabat tani, terutama mikroba golongan jamur. Dan ketika kita campurkan, maka bisa aja ya sahabat tani, mikroba pengurai tersebut menjadi mati sehingga pupuk organik cair atau POC tersebut menjadi berkurang khasiatnya. Kemudian lagi nih, misal pupuk organik cair itu bisa nggak dicampur dengan kalsium? Itu jawabannya mending jangan juga ya sahabat tani, kecuali Anda punya pH meter. Dan usahakan itu jangan sampai basah loh larutannya sahabat tani, bukan basah tapi basah. Karena kemarin ada yang tanya basah itu sama nggak dengan basah? Jawabannya beda. Dan basah itu artinya alkali ya sahabat tani, atau pH-nya tinggi, jadi bukan basah. Basah itu yang guyuran kayak gini loh sahabat tani. Kalau pH-nya tinggi atau basah ya sahabat tani, maka bisa aja mikroba yang ada dalam POC itu nggak bakal bisa bertahan sehingga dia jadi mati ya sahabat tani, kan kesian. Kemudian ada lagi nih soal perekat pestisida. Apakah pupuk daun itu boleh dicampur dengan perekat? Maka selama perekatnya itu khusus untuk perekat ya sahabat tani, saya bilang boleh. Dan yang nggak boleh itu sebenarnya adalah sabun yang digunakan sebagai perekat. Mungkin boleh-boleh aja ya sahabat tani, tapi jangan keseringan. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena yang namanya sabun itu ya sahabat tani, itu harus ber-pH tinggi karena memang buat pembersih kotoran. Dan tahu kan sahabat tani, apa yang terjadi ketika suatu larutan itu kita campurin dengan sesuatu yang ber-pH tinggi atau basah? Maka pH larutan itu juga bakal ikut naik ya sahabat tani. Dan apa yang terjadi coba kalau larutan itu isinya pupuk daun? Ayo. Nah gitu ya sahabat tani, oke. Dan pada pembahasan selanjutnya itu bakalan nyambung kok sahabat tani dalam pembahasan ini, yaitu bagaimana memaksimalkan kekuatan atau daya kendali dari pestisida. Jadi pastikan Anda udah subscribe ya sahabat tani channel ini, dan juga pastikan aktifkan loncengnya ya sahabat tani, biar ketika ada video baru yang tayang dari channel ini, Anda tuh nggak bakal ketinggalan informasi dan Anda langsung dapat notifikasi atau pemberitahuan langsung di handphone atau komputer Anda gitu ya sahabat tani. Dan bagi Anda yang belum klik tombol jempolnya, maka klik dulu deh sahabat tani, biar saya tahu seberapa banyakkah orang-orang yang menyukai video ini, oke?
Dan terima kasih sudah nonton sampai habis ya sahabat tani. Dan di samping sini itu ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari ya sahabat tani. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi tentang ya sahabat tani. Saya Rizky Lansar undur diri dulu ya sahabat tani. Mudah-mudahan bermanfaat. Petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.